Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang minulya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini di tanggal 2 Dzulqa'dah atau tanggal 1 bagi yang lebaran hari Sabtu. Yang lebarannya hari Jumat ya sekarang tanggal 2 Dzulqa'dah. Kita alhamdulillah masih sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan masuk ke tafsir surat Al-Qari'ah. Tapi sedikit kita bicara tentang Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu nama bulan ke-11. Dzu artinya yang mempunyai, yang memiliki. Zal sama wawu sukun. Dzu baitin, yang punya rumah. Dzu kitabin, yang punya, waalaikumsalam, yang punya kitab. Dzu malin, yang punya harta. Dzu mal harta, yang punya harta. Nah ini dzu al-qa'dah. Al-qa'dah itu dari akar kata qa'ada. Qa'ada itu duduk. Duduknya di atas kursi atau bangku, bukan lesehan di lantai. Kalau lesehan di lantai bisa jalasa. Tapi kalau qa'ada berarti duduk, tapi duduknya di atas kursi, ada inilah, ada landasannya. Itu qa'ada. Dzulqa'dah berarti yang mempunyai duduk. Maksudnya Bapak Ibu, dulu masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, kalau masuk bulan Dzulqa'dah itu pada duduk. Akeh jagonge. Maksudnya akeh jagonge, tidak banyak mayeng, tidak keluar rumah, tidak keluar kota, dan seterusnya. Si bisa kan. Karena masuk bulan Dzulqa'dah itu bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Dzulqa'dah itu bulan urutan ke-11, Dzulhijjah ke-12, Muharram pertama. Nanti yang satunya loncat bulan ke-7, bulan Rajab. Nah 4 bulan itu dinamakan Ashhurul Hurum. Sebelum Islam datang, orang-orang jahiliyah pun menghormati bulan itu. Dilarang di bulan 4 bulan itu, dilarang saling tukaran, saling ledek-ledekan, cakar-cakaran, gelut, begal, ngerampok. Itu tidak boleh. Makanya mereka lebih banyak duduk.
pun mereka kalau keluar juga kepentingan penting, terus tidak bawa senjata. Biasanya bawa pedang, bawa tombak, bawa panah. Kalau sudah masuk 4 bulan itu sudah senjata disimpan. Mereka takut nanti lupa, lalai, nafsu, akhirnya saling menumpahkan darah, melukai, yang itu menjadi aib kalau terjadi. Itu zaman dulu. Begitu Islam datang, maka Allah tetapkan karena itu kebaikan. Allah tetapkan dimasukkan di dalam ajaran Islam. Orang jahiliyah itu juga sebenarnya warisan dari zaman Nabi Ibrahim. Artinya bukan kita mengadopsi ajaran orang jahiliyah masuk Islam dimasukkan, enggak. Orang jahiliyah juga warisan dari Nabi Ibrahim. Seperti haji warisan dari Nabi Ibrahim, kemudian disimpangkan. Allah pemilik Ka'bah, pemilik Masjidil Haram, Baitullah kan rumahnya Allah, bukan Allah yang disembah, tapi Ka'bahnya yang disembah, Hajar Aswadnya yang disembah. Bahkan kurang puas, nambah berhala-berhala diletakkan di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah. Nabi Muhammad datang, kemudian diluruskan, dikembalikan tata cara haji umroh menjadi seperti apa yang dulu dicontohkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Artinya antara Islam dengan agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail satu garis lurus, sama. Hanya kemudian lebih sempurna di Islam. Jadi itulah. Terus juga kenapa mereka duduk-duduk tadi, biar menghindari tidak melakukan hal yang tabu, yang pamali, larangan itu, larangan saling menumpahkan darah, ngerampok, begal. Itu ulama juga mengatakan ternyata selain karena faktor yang pertama tadi, juga faktor persiapan ibadah haji. Allah menskenario demikian rupa agar orang-orang yang berjalan, melakukan perjalanan dalam rangka ibadah haji aman, tidak ada yang rampok. Haji itu mulai bulan Dzulqa'dah itu. Haji kan Dzulhijjah. Orang yang perjalanan selama bulan Dzulhijjah itu aman, walaupun dari jarak yang jauh, orang yang asing aman. Nanti pulangnya juga aman karena sampai Muharram sih masih hari yang dimuliakan itu. Itu ternyata kedua sebabnya itu. Maka Allah jadikan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan-bulan yang dimuliakan. Ashhur itu jamak dari syahrun bulan, satu bulan. Ashhur berarti 3 bulan atau lebih. Hurum itu jamak dari haram, bulan-bulan yang diharamkan. Diharamkan maknanya nopo? Dimuliakan. Maknanya nopo mali? Disucikan. Nopo mali maknanya? Ya dilarang melakukan perbuatan dosa, terutama yang terkait dengan perampasan hak, termasuk terkait dengan menumpahkan darah, melukai. Itu nggak boleh, pamali betul. Dan orang Arab jahiliyah menghormati tradisi itu. Ada hal buruk di masyarakat jahiliyah, ada juga hal baik. Hal baiknya nopo mereka kalau ada tamu mereka muliakan. Dalam hal menghormati tamu mereka unggul. Termasuk dalam hal nyekel kekeh terhadap amali, pantangan, itu juga bagus. Nah, makanya
di bulan Dzulqa'dah yang ada pantangan untuk berbuat buruk, itu mereka di situ taat gitu loh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu tentang makna dan sejarah Dzulqa'dah. Nah sekarang Allah tetapkan, yang menetapkan Allah loh, lewat surat At-Taubah ayat 36. At-Taubah 36 itu berbunyi, inna iddatash syuhuri indallahi Ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa Allah setelah menciptakan langit dan bumi, kemudian dampak dari adanya langit dan bumi, bukan hanya langit dan bukan hanya bumi, ada planet-planet lain termasuk matahari, bulan, bintang-bintang yang kita tidak bisa menghitung jumlah saking banyaknya, kan semuanya menggunakan proses berputar. Bumi berputar pada porosnya, selain berputar pada porosnya, berputar pula mengelilingi matahari. Bumi punya satelit, satelitnya bumi bulan. Bulan berputar pada porosnya, selain berputar pada porosnya, berputar mengelilingi bumi. Sembari berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi bumi, berputar pula mengelilingi matahari. Kalau bumi dua putaran, putarannya sendiri pada porosnya, termasuk sesuai jalur orbit mengelilingi matahari. Bulan berarti tiga putaran, memutar pada porosnya sendiri, mengelilingi bumi, bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, putaran-putaran itulah yang mengakibatkan adanya sehari 24 jam, adanya detik, adanya menit, adanya jam, adanya hari, adanya bulan, adanya tahun, adanya malam dan siang. Itu kan akibat perputaran itu. Akibat Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian ada proses pemutaran itu. Maka Allah katakan, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan proses putaran kayak begitu, Allah jadikan bulan dalam setahun itu 12 bulan. Nah, 12 bulan itu minha, dari 12 itu minha arba'atun, 4 bulan hurum, arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang dijadikan bulan-bulan yang dimuliakan. Loh, kalau bulan Ramadan, oh itu sudah pasti, nggak usah disampaikan lagi, itu bulan paling mulia. Bapak Ibu, kalau mau kita sadari, bayangin tuh, dari bulan Rajab. Rajab juga bulan yang dimuliakan tadi, banyak ibadah kita, banyak nuansa ibadah di bulan itu. Setelah itu Sya'ban juga banyak nuansa ibadah, terutama puasa sunnah, qobliyahnya Ramadan. Apalagi kemudian Ramadan puncaknya aneka macam ibadah. Habis Ramadan datang Syawal, masih suasana ibadah. Ada 6 hari bulan Syawal. Syawal lewat, ada Dzulqa'dah, dan termasuk salah satu Ashhurul Hurum. Nanti setelah Dzulqa'dah ada Dzulhijjah, masih hurum, Muharram masih hurum. Kalau kita mau menyadari Bapak Ibu, sesungguhnya Allah itu menghendaki kita selalu berada dalam suasana ibadah, dalam lingkungan ibadah. Maka bulan berganti bulan seperti itu kasih sayang Allah kepada kita. Maka berarti tidak elok, tidak ideal kalau ada orang beriman, orang sadar bahwa ini bulan Dzulqa'dah.
apalagi orang ngerti ilmu nih, orang ngerti bulan Dzulqa'dah itu Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu apa sih? Orang ngerti juga. Lah, salah besar. Termasuk para ustadz-ustadznya salah besar kalau kata saya. Kalau saya hari-hari ini, hari-hari kemarin menjelang Dzulqa'dah sama awal-awal Dzulqa'dah, kalau ngisi pengajian temanya harus ini, jangan tema yang lain. Idealnya itu seorang ustadz ceramah kalau tidak ada tema khusus yang diminta panitia, termasuk khutbah Jumat, temanya harus sesuai kondisi hari itu hari apa. Jangan asal cari tema tok, sesuaikan dengan kondisi. Kenapa? Tadi jangan sampai ada orang beriman, orang ngerti tentang Ashhurul Hurum, dia tidak ngaji tapi kan sholat Jumat. Nah, pas khutbah Jumat ya temanya harus itu, tentang Ashhurul Hurum, biar kita ngerti bahwa ada yang namanya Ashhurul Hurum. Ini bulan Dzulqa'dah, bulan yang istimewa sampai Allah tetapkan di surat At-Taubah itu. Allah bicarakan langsung lewat Quran, bukan lewat hadis gitu loh. Sonder perantara, inna iddatash syuhuri dan seterusnya. Apalagi nanti masih di ayat 36 At-Taubah itu nanti ada fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi diri sendiri di bulan-bulan yang 4 itu. Siapa menzalimi diri sendiri? Ngapain? Tidak beribadah. Oh, bulannya bulan yang dimuliakan, yang kalau ibadah pahalanya lipat ganda. Dilarang berbuat dosa, karena berbuat dosa di bulan-bulan 4 itu hukumannya lipat ganda. Dilipatkan, hukuman dilipatkan, pahala kebaikan dilipatkan. Terus biasa-biasa saja. Oh, ini bulan tidak biasa. Oh, sikap seorang muslim biasa-biasa saja. Berarti dia orang biasa, bukan orang luar biasa. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Apalagi tadi kalau sekarang ditetapkan di Islam menjadi tadi fara tadzlimu, jangan mendolimi diri kalian sendiri, jangan melakukan dosa itu, berusaha meminimalisir dosa, apalagi dosa yang kaitannya dengan keserakahan, rampok begal itu, mencuri, termasuk yang melukai. Melukai itu yang zahir, melukai badan, numpahkan darah. Tapi nanti ada melukai dampaknya lebih parah. Darah orang mengalir, tapi lebih parah psikologis, melukai hati. Nah, itu termasuk di dalamnya. Tidak pakai ucapan, tidak pakai pisau, tapi pakai ketikan jari. Difitnah, ceramahnya lempeng, dipotong, akhirnya jadi kesannya bengkok, disebar lagi. Nah, pembunuhan karakter dilakukan di bulan Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dosanya berlipat ganda. Begitu dapat kiriman disebar lagi, jebule kowe orang kontrol dulu. Hati-hati. Itu termasuk di era modern sekarang kayak begitu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi Allah menetapkan bulan-bulan itu. Langsung Allah yang berfirman melarang kita menzalimi diri sendiri. Pemahamannya pemahaman lanjutan. Dan dilarang menzalimi diri sendiri, berarti menzalimi orang lain lebih terlarang. Menzalimi diri sendiri saja dilarang, apalagi menzalimi orang lain. Kan secara umum, secara perasaan, secara logika kita
ngamplong orang lain ora apa-apa. Tapi ngamplong dewek mau aja kan kayak gitu. Nah ini berarti ngamplong dewek be ora oleh apa maning orang lain. Jadi bukan hanya tidak boleh menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain pun juga tidak boleh. Itu keutamaan bulan Dzulqa'dah. Yang pertama itu kenapa mulia? Karena bagian dari Ashhurul Hurum. Misalkan yang pertama. Kemudian Dzulqa'dah mulia karena apa? Nabi Muhammad itu umroh 4 kali. Nabi Muhammad melaksanakan umroh selama hidupnya 4 kali. Berarti kan setelah hijrah di Madinah, ketika masih di Mekah enggak. Itu 4 kali, semuanya bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh yang bersama dengan haji itu di bulan Dzulhijjah. Karena bersama dengan haji sih umroh yang pasangannya haji. Nah itu berarti di bulan Dzulhijjah. Tapi yang 3 yang lain dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Itu yang kedua, menjadi keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Keistimewaan yang ketiga, bulan Dzulqa'dah itu bagian dari miqat haji. Miqat apa miqat? Miqat itu batas. Batas. Miqat itu ada 2. Miqat makani, miqat zamani. Makan itu artinya tempat. Ainal makan. Di mana tempatnya? Bukan makannya nanti. Makan itu tempat. Zaman waktu, batas waktu. Batas tempat maksudnya apa? Kayak miqat makani, batas tempatnya haji itu ada Yalamlam, ada Juhfa, ada Zatu Irqin, ada Qarnul Manazil. Itu miqatnya haji, batas tempat. Maksudnya apa? Orang yang mau melaksanakan ibadah haji kan harus pakai pakaian ihram. Kapan, di mana mulai pakaian ihram mengenakan di miqat itu? Kapan mulai mengenakan pakaian ihram sambil niat mau haji? Yang di miqat itu, miqat tempat yang tadi saya sebut. Kalau mungkin ada ada apa itu? Beda. Kalau itu tadi miqat haji, nanti ada apa yang miqat kalau mau umroh. Namanya apa? Ada miqat umroh, ada lagi nanti. Tadi yang saya sebut itu miqat haji. Miqat haji berarti batas ketika mulai wajib mengenakan pakaian ihram. Jadi sebelum batas itu jangan pakai, jangan juga melewati, nanti kena bayar. Pelanggaran. Itu namanya miqat makani. Nah nanti yang kedua miqat zamani, waktu kapan? Kalau tadi di mana mulai mengenakan pakaian ihram. Kalau yang miqat zamani, kapan mulai mengenakan pakaian ihram, mulai boleh mengenakan. Itu bulan Syawal. Jadi zaman dulu kalau ada orang mau haji itu Syawal sudah berangkat. Terus sudah Syawal itu berangkat, begitu pakai sampai di miqat makani, batas tempat, pakai pakaian ihram. Jadi sebelum Syawal belum boleh. Syawal, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Dzulhijjah 10 hari yang pertama. Setelah itu selesai ibadah haji. Ini haji, ini miqat haji yang dimaksud, bukan miqat umroh. Haji. Kalau umroh kan mau bulan apa aja boleh. Kalau haji dibatasi. Itu namanya miqat
zamani. Nah, Dzulqa'dah itu bagian dari mikot zamani. Pasti mulia, wong ibadah hajinya mulia, maka bagian-bagian yang ada di dalam ibadah haji maka itu mulia. Kemudian yang keempat, kenapa Dzulqa'dah menjadi mulia, bulan yang ternyata Bapak Ibu, di bulan Dzulqa'dah itu Nabi Musa berkhulwat. Sebelum Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat itu, Nabi Musa dijanji oleh Allah akan diberi wahyu kitab Taurat. Tapi sebelumnya Nabi Musa diperintahkan berkhulwat. Sama kayak Nabi, khulwat itu menyendiri. Sama kayak Nabi. Tapi kalau Nabi kan nggak perintah Allah, belum ada perintah. Inisiatif Nabi. Inisiatif Nabi ya digiring oleh Allah juga kan gitu. Nggak lepas dari skenario Allah. Semua yang terjadi pada hamba tidak lepas dari skenario Allah. Itu Nabi Muhammad berkhulwat menyendiri di Gua Hira sebelum dapat wahyu. Enggak semalam 2 malam loh, bermalam-malam. Sampai bekalnya habis, turun balik ke rumah. Nanti Khadijah nyiapkan bekal lagi, berangkat lagi, bekal habis, turun lagi kan. Bekalnya apa bekalnya? Kalau kita bekalnya apa? Bekalnya apa? Paling putih ya. Kalau kita kan ya kopi, wah siap-siap kopi, jajan aneka macam. Tapi dia paling bekalnya air putih sama korma dia ya. Nah setelah itu kemudian datang malaikat Jibril memberi wahyu Al-Alaq 1-5. Nah Nabi Musa dulu kayak gitu juga. Kalau Nabi di Gua Hira, Nabi Musa di Tur Sinai. Tur bukit Sinai itu nama bukit. Termasuk di bukit itu juga ada gurunnya luas, Gurun Sinai yang berbatasan dengan Palestina itu masuk wilayah Mesir sekarang ini. Tur Sinai itu masuk wilayah Mesir. Tapi sudah dekat dengan Palestina. Nah itu 30 malam itu diceritakan di surat Al-A'raf ayat 140. Wa wa'adna Musa 30 laila. Kami janjikan kepada Nabi Musa untuk diberi wahyu kitab Taurat itu, tapi 30 laila Nabi Musa 30 itu berkhulwat dulu. Ternyata masih kurang 30 hari. Fa'at Nabi Ashri. Maka kemudian kami sempurnakan 30 itu, disempurnakan menjadi 40 hari ditambah 10. Nah 30 hari itu kan sebulan. Itu jumlah hari-hari Dzulqa'dah. Jadi selama bulan Dzulqa'dah itu sebelum terima wahyu, Nabi Musa berkhulwat di Bukit Tur Sinai. Ditambahi 10 hari, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Baru setelah itu diturunkan Taurat. Segeluntung. Al-Quran kan tahapan yang ketiga yang langsung ke Nabi Muhammad. Jadi langsung ke Nabi Musa, segeluntung langsung. Segeluntungnya berapa? Kurang arti. Apa wis bentuk cetakan? Ya enggak bentuk cetakan belum ada. Cetakan Allah. Itulah keutamaan bulan Dzulqa'dah. Saya kira cukup itu 1,5 jam. Jamnya cepet Malas menit. Iya, saya baru 4.3, ini udah jam 11, selisih 15 menit. Saya
saya baru 43 jam 10 jam 9.43. Cukup saya kira tentang bulan Dzulqa'dah yang harus kita pahami. Kita satu harus sadar, harus ingat. Kalau di HP saya ada kalender khusus Hijriah yang GT, kalender Hijriah global. Bukan saya tinggal buka ini tanggal berapa. Ada kalender umum juga. Maksudnya biar selalu jangan sampai orang ketika mau masuk Dzulqa'dah kita harus sadar, aku mau memasuki Ashhurul Hurum. Berarti harus sudah punya niat akan beribadah dengan baik, karena akan sebenarnya tidak hanya bulan Dzulqa'dah, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, awal bulan niatkan gitu. Tetapi kalau di Ashhurul Hurum ini harus lebih diperhatikan karena pahalanya berlipat ganda. Karena Allah mengistimewakan. Bahkan Allah mengistimewakan kita biasa-biasa saja, cuek. Orang pantas. Makanya saya katakan di awal tidak ideal kalau orang beriman, orang dengan yang namanya Ashhurul Hurum. Atau ngerti punya ilmunya tapi amalnya biasa-biasa saja, sama kayak bulan-bulan yang bukan Ashhurul Hurum, yang tidak ideal juga. Allah mengistimewakan, kita juga harus mengistimewakan. Niat mengurangi, meminimalisir perbuatan dosa. Praktek engkau anjuke kayak apa ya akan sesuai dengan kesungguhan kita. Minimal kita sudah punya niat itu masuk. Mari Bapak Ibu kita sekarang masuk ke Al-Qari'ah, kajian tafsir surat Al-Qari'ah. Saya kadang keselio lidah, orang teliti bacanya Al-Qari'ah pakai hamzah, padahal ain. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah beda, nanti artinya beda. Kalau pakainya hamzah iqra, membaca, qara'a. Kalau ini qara'a pakai ain. Hari kiamat yang mengguncang. Sebuah eksplorasi mendalam tentang surat yang menggambarkan hari kiamat dengan penuh pengguncangan, ketakutan, dan keputusan abadi. Memahami makna dan pesan spiritual di balik setiap hari. Bapak dan Ibu, sebelum pemahaman kita, Al-Qari'ah itu makkiyah, surat yang diturunkan saat Nabi tinggal di Mekah. Bisa dilihat dari suratnya pendek, ayatnya juga pendek-pendek. Terus bicara tentang kehidupan akhirat, kiamat itu. Kan orang-orang jahiliyah tidak percaya adanya kiamat, tidak ada kiamat. Orang mati, yang lahir liane, sini berganti. Pohon mati rusak, ya tumbuh pohon yang lain. Bakaran lagi nginep nang hotel, nang villa, nang puncak. Jam 1 bengi sirine kebakaran di orang pada panik kok. Sampai pada berebut keluar, pintunya siji tok ning tertutup dibuka angel sol-solan ana diinjak. Punya anak langsung diambil, digotong, barangan Jogja boleh batal guling. Salah jumpa.
panik, itu suara sirine itu qari'ah. Jadi Nabi dan sahabat pertama kali krungu ayat ini, ya pikirannya menujunya ke situ. Qari'ah, apa yang kau ketahui Muhammad? Qari'ah apa? Ya orang Nabi. Kalau kedua kan umum masih amal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Nah sekarang wujud wa ma adraka, apa yang kau ketahui? Saya tidak tahu. Kok ditanya? Nabi memang tidak jawab. Kan itu pertanyaan. Al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nabi tidak jawab, padahal itu pertanyaan. Karena memang Allah tidak niat bertanya. Niatnya menggugah keingintahuan, memfokuskan orang. Nanti Allah sendiri yang akan menjelaskan Al-Qari'ah itu apa. Nah sebelum Allah menjelaskan, difokuskan tuh pikiran audiennya. Nah setelah fokus Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, ayat keempatnya penjelasan tuh. Oh, Al-Qari'ah itu yauma, suatu hari, yakunun nas, manusia akan menjadi kal-farosil mabthus. Faros itu serangga kecil-kecil, aneh-aneh. Mabthus, berterbangan, berseliweran ke sana kemari, yang ujung-ujungnya jatuh. Suatu hari manusia akan seperti itu. Panjenengan kalau naik mobil lewat di jalan tengah sawah, perjalanan yang panjang, tol misalnya, ke kanan kirinya sawah tuh, nanti pagi-pagi di bemper mobil depan tuh mesti akan banyak serangga-serangga nempel putih-putih mati di situ. Karena serangga kecil kan senang sinar, ada sinar lampu kan senang korek, tapi ketabrak motor, nempel karena kecepatan mobil itu. Kalau zaman dulu petani pakai petromak, mari sawah malam-malam ada petromak, sinarnya udah serangga kecil ngerubung, deketi petromaknya, kena kaca, kacanya panas, jatuh templung. Nah nanti manusia kayak begitu, berlarian ngalor ngidul ngetan mulon, manjat gunung, maring laut, ke udara naik pesawat, jatuh akhirnya. Gunungnya gempa, bukit-bukit gunungnya itu meletus, lari ke daratan, daratannya longsor gempa, lari ke lautan, lautannya tsunami, lari ke udara pakai pesawat puting beliung. Udah mau kemana? Yauma yakunun nasu kal-farosil mabthus. Itu baru pertama satu ayat penjelasan Al-Qari'ah itu suatu hari di mana manusia akan seperti aneh-aneh. Berarti ayat keempat itu menafsirkan ayat 1, 2, 3. Berarti itu menjadi derajat tafsir yang paling tinggi. Masih ingat enggak? Awal kita pertemuan tuh tafsir kan ada tingkat-tingkatannya. Tafsir yang paling tinggi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini contohnya. Al-Quran itu kan firmannya Allah, ucapannya Allah. Maka Allah yang lebih ngerti terhadap apa yang diucapkan. Sama kita bicara, kitalah yang paling ngerti maksud pembicaraan kita. Bahasanya orang jelas, padahal maksudnya A, karena orang jelas, sing krungu sing ngrokok pahame B, padahal yang dimaksud A. Berarti kita yang lebih tahu, yang bicara itu yang paling tahu tentang apa yang dibicarakan. Allah paling ngerti dengan apa yang Allah bicarakan sendiri, maka derajat paling tinggi.
Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi, derajat kedua, dan seterusnya. Itu pelajaran dulu, semoga tidak lupa. Ya, lupa terus. Tapi bencananya ilmu, afatul ilmi an-nisyan. Bencananya ilmu Lupa. Apa maning wis lansia. Kemarin saya sama Pak Edi hari Senin yang lalu di kampus 2 sana, pas ketemu sama salah satu orang yang pernah ke Al-Maghfirah juga, pesantren lansia Husnul Khotimah yang di Bogor. Dia mengatakan, saya itu setelah sakit, setelah operasi kok jadi gampang lupa. Itu begitu, nggak usah sehari 2 hari, begitu selesai materi itu dari Al-Maghfirah, wis materinya hilang kabeh. Ya Allah, sampai segitunya ya. Berarti sel-sel otaknya ini sudah mulai banyak yang konser. Saya kadang begitu juga lagi ngimami, jadi hilang. Ngeblank. Jadi ngeblank. Nah, saya sudah mulai kena Alzheimer. Penamaan surat dan sekilas tentang kiamat tadi sudah ya. Namanya Al-Qari'ah berasal dari kata qara'a yang berarti memukul atau mengguncang dengan keras. Surat ini dinamai Al-Qari'ah karena menggambarkan hari kiamat sebagai peristiwa yang mengguncang seluruh alam semesta. Karakteristik surat-surat ke-101 dalam mushaf Al-Quran urutannya loh, termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah, terdiri dari 11 ayat. Ayat yang penuh dengan gambaran detail tentang hari akhir dan konsekuensi perbuatan manusia. Asbabun nuzul atau konteks, kalau asbabun nuzul khusus tidak ada. Konteks turunnya surat Al-Qari'ah, latar belakang turun surat Al-Qari'ah diturunkan pada periode Mekah menghadapi ketidakpercayaan kaum Quraisy terhadap hari akhir, hisab yang menakutkan. Hari kiamat orang percaya, kehidupan akhirat ya orang percaya, surga neraka ya orang percaya. Dalam kondisi kepercayaan masyarakat yang seperti itu, maka Allah turunkan surat Al-Qari'ah ini. Tujuan utama memberikan penggambaran nyata dan mengesankan tentang realitas kiamat agar manusia meninggalkan kejahilan dan mempersiapkan diri dengan amal soleh. Konteks sosial ditujukan kepada masyarakat Quraisy yang meremehkan peringatan Nabi Muhammad dan menolak konsep hari akhir serta hisab amal di akhirat. Keutamaan membaca Al-Qari'ah dan membaca dan merenungi surat Al-Qari'ah. Peringatan kuat. Membaca surat ini memberikan peringatan yang kuat dan mengesankan tentang realitas hari kiamat, membantu mendekatkan hati kepada Allah dengan rasa takut dan harap yang seimbang. Motivasi spiritual surat Al-Qari'ah memotivasi umat untuk meningkatkan amal soleh, menjauhi dosa, dan memperbaiki hubungan dengan Allah sebelum tiba waktu yang tidak terduga. Ampunan dan rahmat. Hadis menyebutkan bahwa membaca dan merenungi surat-surat tentang hari kiamat mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah bagi yang khusyuk dan ikhlas. Nah, tafsir ayat 1 sampai 3 tadi sudah kita singgung. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat yang mengguncang,
apakah hari kiamat yang mengguncang itu? Dan tahukah kamu apakah hari yang mengguncang itu? 3 ayat pertama menggunakan teknik pengulangan yang kuat untuk menekankan keganasan dan keseriusan hari kiamat. Pertanyaan retoris berarti pertanyaan yang tidak perlu jawaban, hanya retorika saja, tidak perlu dijawab. Dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada pertanyaan disebut pertanyaan retoris, jadi hanya pertanyaan untuk menggugat, bukan meminta jawaban. Wama adroka, dan tahukah kamu, menunjukkan bahwa keganasan kiamat melampaui imajinasi manusia. Bapak Ibu, di Quran kalau ayat menggunakan redaksi kalimat wama adroka, itu berarti bisa dipastikan tuh gambarkan sesuatu yang dahsyat atau sesuatu yang luar biasa. Satu itu. Keduanya ada unsur rahasia. Kiamat kan sesuatu yang dahsyat di luar imajinasi manusia. Sekarang belum terjadi. Kalau ada film tentang hari kiamat kan itu imajinasi manusia. Nanti nyatanya lebih dahsyat. Nanti apa itu? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, hari di mana manusia lari dari saudaranya, kakak adiknya, orang diurus. Pada hari kiamat nanti masing-masing ngurusi diri sendiri, ayahnya, ibunya, anaknya, orang diurus. Masing-masing menyelamatkan diri. Sampai ibu-ibu yang lagi hamil karena saking paniknya sampai nyeprot pun orang kerasa diseret-seret, parah mestinya orang kerasa saking panik suasana. Bayangin coba, itu kan baru gambaran yang disebut di dalam Al-Quran. Kok nyatanya kayak apa ya? Itu kalau menggunakan redaksi wama adroka. Terus ada rahasia kapan kiamat itu terjadi. Tidak ada yang tahu. Jumat Allah memberikan salah satu tanda, salah satu yang akan terjadi. Jumatnya kapan? Tahun berapa? Bulan apa? Tanggal berapa? Rahasia. Sampai Nabi Muhammad saja tidak tahu, karena tidak diberitahu oleh Allah. Hanya Allah memberi tanda-tandanya. Salah satunya hari Jumat. Nanti ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda kecil sekarang sudah meletup, tinggal nunggu tanda-tanda besar. Puncaknya tanda-tanda besar, matahari terbit dari barat. Bisa secara ilmiah matahari terbit dari barat. Bukan bisa lagi, nyata secara ilmiah. Saya pernah cerita dia, mestinya ada profesor dari Ukraina yang sedang perang dengan Rusia. Profesor loh, ilmu astronomi. Dia sedang meneliti pergerakan terbitnya matahari. Dia menemukan kenyataan, ternyata tempat terbitnya matahari di ufuk timur itu tidak konstan, tidak tetap, ada pergerakan ke arah ke utara. Dia mengatakan saat dia meneliti saat itu sudah sampai Alaska. Jadi nggak lurus timur loh, sudah miring ke sana. Sementara dia kemudian dengar kabar bahwa Islam mengatakan tanda akan kiamat itu, tanda besarnya matahari terbit dari barat. Dia profesor, nyatanya iya sekarang sudah sampai Alaska, jadi bisa jadi nanti bergeser sampai sana.
Saat sampai barat itulah kiamat. Masuk Islam tuh profesor itu. Jadi ilmiah bukan simsalabim. Nah, ayat yang keempat dan kelima, kegalauan manusia dan gunung. Ayat keempat dan kelima tadi yang menafsirkan ayat 1, 2, 3, 4. Manusia galau, panik, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia akan bercerai-berai bagaikan kupu-kupu aneh-aneh, serangga kecil yang berterbangan. Manusia akan lari dari saudara, ibu bapak dan anak-anaknya sendiri karena ketakutan yang luar biasa. Enggak lagi bujuknya aku endi, yayangnya aku endi, enggak lagi. Anaknya enggak, sudah ada urus. Kayak mobilnya aku priben, orang urus. Terjadi setelah Sudah kayak begitu, kenapa kok bisa manusia galau kayak begitu? Karena gunung-gunung meletus, bukan hanya satu. Watakunul jibalu, jibal itu jamak dari jabalun. Jabalun gunung, jibal gunung-gunung. Tidak ada satu gunung yang meletus. Saya ketika Gunung Merapi meletus, itu anak saya di sana kecil, adiknya istri itu di Jogja, 4 tahun menikah belum punya anak. Ibu mertua yang ikut tinggal di sana, saya anaknya waktu itu 3, yang nomor 3-nya masih kecil. Mertua minta, "Kemene sing cilik gawa mene, mau mancing." Nyundul, kesundul gitu, nyunduli. Saya udahlah, saya kan nggak percaya kayak gitu, cuman ini permintaan orang tua yang wis di kabul bayar dibawa ke sana. Dan betul ternyata hamil. Setelah anak saya di sana hamil. Nah, lahiran baru berapa hari meletus. Gempa, ada gempa besar loh. Gempa besar itu, Gunung Merapi meletus apa gempanya gempa. Saya langsung diberitahu, istri ngerti duluan, ngebel saya masih di SMP Alisan sekolah. Apa iya betul, saya langsung nyetel televisi di ruangan saya ada televisi dari running tech, ternyata betul gempa. Saya langsung ngebel ke sana, orang nyambung. Akhirnya saya pakai telepon kabel, acak kode Jogja, terus nomornya saya asal, nyambung, ibu-ibu yang lengkap, kode wilayah Jogja dari kota gede. Ibu ini Jogja kota gede, iya, di mana ibu? Betul ada gempa, oh iya ada gempa, daerah mana bu? Daerah Bantul itu yang paling parah. Saya sebutkan daerah, kalau desa ini iya itu juga termasuk paling parah. Bapak ada keluarga di sini? Ada. Ya udah Bapak cepat ke sini aja. Habis dulu sudah langsung saya pesan. Saya lewat Purworejo, lewat Grosot itu yang Kulon Progo, saya lewat Kulon Progo, gelap semua listrik. Begitu sampai di tempatnya adik itu mati semua, sepi. Tapi karena saya pakai mobil turun, terus melihat ada orang datang bawa senter. Bapak dari mana? Saya keluarganya yang rumah ini nih. Lagi ngungsi Pak, semua ngungsi karena gempa tuh. Ya dicopoti rumahnya, ada retak-retak. Akhirnya diantar ke pengungsian. Ketemu ternyata adik itu karena bawa bayi baru lahir ya, dia spesial ditempatkan di bak truk. Pengungsi pirang-pirang lagi ditempatkan di bak truk, lebih hangat kok. Udah, saya lihat kondisi orang itu diem termenung semua, nggak ada orang ngobrol, orang apalagi ketawa, nggak ada. Wajah trauma gitu loh.
saya mau permisi, akhirnya tak ambil semua tuh, bukan hanya anak saya, adik saya, mertua, suaminya, bawa ke Tegal semua. Saya waktu permisi nggak bisa ngomong saya, orang pada wajah-wajah stres kayak gitu loh Pak. Aku kan juga tak juput maning ya, tapi ya karena memang kondisi gitu ya tetap harus tak ambil saja, tak bawa ke Tegal akhirnya. Cuman yang saya mau ceritakan itu kondisi wajah-wajah yang stres, wajah-wajah tatapan kosong gitu loh, karena habis kejadian gempa. Nah, makanya saya maksudnya bayangkan itu baru gempa, gimana kalau tadi gunungnya meletus, tanahnya gempa, puting beliung, tsunami. Sampai wajar kalau kemudian orang ingat anak istri, kalau itu masih ingat anak istri karena kejadian lokal dan tidak terlalu besar. Artinya saya pernah ngalami lihat wajah-wajah yang tatapan kosong. Sampai saya mau permisi pulang aja orang kepenak. Mungkin saya bawa apa yang banyak ono ngasih gitu ya. Orang kepikiran. Itu konglomerat sih Pak. Terus juga panik, pengen lihat kejadian kayak apa. Wong anak saya juga di sana sih, adik baru ponak itu baru lahir anak pertama, bayi. Anak saya kenapa? Jidatnya sini benjol Pak. Jadi waktu gempa ditarik ada isu tsunami gitu loh. Anak saya sama neneknya ditarik aja kejeblok lemari, masih tembun gitu benjol. Sebule tidak ada tsunami. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung bagaikan kapas. Ihn itu kapas yang berterbangan. Kan kalau zaman sekarang lah kayak dolanan kapas ya. Zaman dulu kan lagi dijeli kasur, gawe kasur kan dari kapas loh. Zaman saya kecil nanti ada kapuk yang cuir-cuir cilik sisa, terus kita diambil baju ditiup-tiup, fu dolanan gitu. Itu nanti gunung isinya kayak begitu dimuntahkan, padahal isinya bukan kapas, Lahar. batu-batu besar. Ketika Merapi meletus itu cerita masih keluarga lagi ya. Ketika meletus sudah aman, saya ke sana lewat Kecamatan Salam, lewat Magelang kan ada Kecamatan Salam. Itu batu-batu gede di pinggir jalan, gede-gede loh. Nah, saya ini batu dari mana? Itu sih Merapi meletus. Loh, anggar nibani mobil, nibani umah, nibani wong priben. Bisa berundung, bisa terbang sampai sini, sampai Salam ya. Gede-gede batu Pak. Yang di pinggir-pinggir jalan kan dia tadinya di tengah jalan, akhirnya di pinggir-pinggir. Berterbangan batu besar kayak kapas yang ditiup. Pantes manusia panik luar biasa. Ini baru gambaran, dua gambaran ini, ayat 4 dan ayat 5, gambaran kejadian kiamat. Nah ayat ke-6, ayat ke-7, fa'amma man sakulat mawazinu, menceritakan kejadian setelah kiamat, kehidupan akhirat, bahwa amal manusia yang di alam dunia itu nantinya akan ditimbang, bahkan tidak hanya ditimbang juga dihisab. Nah ketika ditimbang, apabila kan timbangan dua neraca kan, satunya amal baik, satunya amal buruk. Ternyata amal baiknya lebih banyak adep ke bawah, berarti ada amal buruknya. Ketika ditimbang, apabila setiap orang nanti ditimbang amalnya, kemudian amal baiknya lebih banyak, fahuwa fi 'ishatir radiyah, ayat ke-7-nya, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang diridho. Allahnya ridho, dianya sendiri ridho, berarti itu kehidupan surga.
Artinya ketika ditimbang amal baiknya lebih banyak, itu sudah tanda masuk surga. Terus dosanya pribe kan ada tapi lebih sedikit. Ya disitulah nanti syafaat, pertolongan, diampuni, dapat syafaat dari Nabi, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Berarti tugas kita kembali ke materi setia. Waktu materi berapa itu? Tips memperberat amal timbangan. Masih kemutan badan. Amal apa saja yuk? Yang paling berat di timbangan apa? Zikir. Yang pertama, yang pertama itu takwa. Takwa itu amalan paling memperberat timbangan. Semakin takwa seseorang, maka timbangan semakin. Ingat enggak cerita hadis yang seorang dihadapkan kepada Allah, ada kartu-kartu 99 kartu, tulisannya tentang keburukan semua. Melepuh. Tapi jebule dia masuk surga karena punya satu kartu. Satu kartu itu takwa. Begitu ditimbang, yang satu lebih berat dari yang lain. Yang pertama takwa. Takwa itu pun apa? Takwa yang berarti amalan kita, usaha kita meninggalkan larangan Allah. Amalan kita melaksanakan, kan ada perintah, ada larangan. Perintah kita berusaha menjaga untuk selalu dikerjakan. Larangan kita berusaha menjaga untuk ditinggalkan. Nah, usaha menjaga, melaksanakan, selalu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, kan itu takwa. Itu yang paling berat ditimbang. Goroh takut, akhirnya tidak goroh, tidak jadi bohong. Korupsi takut ora sida. Nah itu takwa tuh. Terus yang kedua nopo amalan kedua? Akhlakul karimah. Akhlak yang baik itu juga memperberat timbangan. Nanti berikutnya baru yang zikir-zikir tadi. Ada zikir nopo? Subhanallah bihamdihi. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masih ngamalkan zikir itu pada harian. Alhamdulillah. Kasih astagfirullah terakhirnya. Kan itu satu baru satu macam. Macam yang kedua, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Itu sama yang kalimat tadi. Yang ketiga subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang ketiga, yang merupakan jawaban perintah Allah di surat An-Nasr, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu amalin tuh setiap hari harus pernah, jangan lewat. Berapa kali monggo terserah, semakin banyak semakin antum. Harus ada, jadi zikir rutin. Kalau pengen ketika ditimbang, timbangannya lebih berat. Dulu sudah pernah taksir juga di grup. Ayat ke-8 sampai ke-11.
kebalikan dari ayat yang ke-6 ke-7. Wa amma man khaffat mawazinuhu, sementara orang yang timbangannya lebih ringan, berarti lebih sedikit, amal kebaikannya lebih sedikit, lebih banyak dosa-dosanya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa ummuhu, kalau bahasa aslinya fa ummuhu, maka ibunya neraka hawiyah. Maksudnya dikatakan ibunya kan bayi ketika disusoni pripun, kan dibopong kan, timban ngembane pripun, sedemikian rupa sampai orang bisa tiba bajine gitu loh. Nah ini nanti orang yang masuk neraka hawiyah itu akan seperti bayi yang dibopong ibunya, orang bakalan tiba, nggak bisa lari keluar dari neraka, nggak bisa. Neraka apapun nggak bisa kemudian masuk neraka belayu mencolot hilang, nggak bisa. Penjara dunia. Apa neraka hawiyah itu? Neraka yang apinya menyala, terus menyala, tidak akan pernah padam. Semakin banyak manusia yang dimasukkan, semakin menyala besar. Kenapa? Karena manusia itu bahan bakarnya neraka. Bensin, lagi api unggun, kayunya mati, dilempar pakai bensin yang dimasukkan plastik, tambah mula-mula. Nah, manusia kayak bensin yang dimasukkan plastik yang dilempar ke api unggun ini, karena manusia menjadi bahan bakarnya api neraka. Hukum-hukum dan pelajaran penting. Keadilan ilahi, Allah akan mengadili setiap amal, baik yang besar maupun kecil, dengan sempurna, tidak akan menzalimi siapapun sebesar apapun. Tanggung jawab pribadi, setiap manusia bertanggung jawab penuh atas amalannya sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain atau lingkungan untuk kesalahan yang mereka lakukan. Persiapan matang, manusia harus mempersiapkan diri dengan amal soleh sejak dini, karena kesempatan untuk berbuat kebaikan terbatas dan tidak akan terulang. Keyakinan mutlak hari kiamat adalah kepastian, bukan hayalan atau mitos. Keyakinan kuat terhadap hari kiamat akan mengubah perilaku dan moral manusia. Kenapa masyarakat jahiliyah dulu nakal-nakal, dolim-dolim? Karena tidak percaya kiamat itu, karena tidak percaya hisab akhirat itu. Maka akhirnya berbuat semau gue. Asal kuat ya udah, hukum apa saya hukum kok, saya mengendalikan hukum. Udah akhirnya berbuat semau gue. Tapi kayak kita beriman, ketika mau berbuat zalim, keren. Nah, nanti aku dibalas di akhirat, nanti aku disiksa. Keseimbangan takut dan harap, manusia harus menyeimbangkan rasa takut terhadap keganasan kiamat dengan harap kepada rahmat dan ampunan Allah yang maha luas. Artinya tidak hanya takut kepada neraka, tapi juga diimbangi dengan berharap kasih sayang Allah, berharap kepada Allah, karena neraka itu ciptaan Allah. Allah lah yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Tapi kan ketika kita mengharap
pertolongan Allah ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya kita taat kepada Allah, takwa tadi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau perintahnya nggak dilaksanakan, larangannya malah dikerjakan, terus mengharapkan rahmat Allah. Prioritas akhirat, kehidupan dunia adalah sementara, kehidupan akhirat adalah abadi. Oleh karena itu, prioritas utama harus diberikan kepada persiapan akhirat. Si Angel ini tetap baik senang dengan dunia, lupa akhirat. Sama kayak saya juga begitu ya. Iya. Kayaknya Pak Urip suwe nang dunia. Umangsane. Kayaknya ini satu-satunya kehidupan. Padahal kehidupan akhirat lebih segala-galanya, lebih lama, lebih enak, lebih ora enak. Lebih ora enak kalau neraka, kalau surga itu lebih enak. Tapi kan kita enggan berpisah dengan dunia ya. Iya. Kayaknya pengen urip terus, Pak. Manusiawi. Saya sampai kapan saya 62 jalan memang. Saya kalau panjenengan duluan siapa ya? Alam. Tidak harus yang tua. Tidak harus yang sakit dulu ya. Iya. Saya sakit gula udah tahu. Saya panjenengan duluan pas saya dulu. Alam. Lisan tulisan, tinggal kita persiapannya. Yang angel wisadar pan berpisah mau meninggal, tapi tetap orang siap-siap. Iya. Ditakoni aku janganlah urung siap. Ya wis siap-siap jadi ora siap-siap. Wis ngerti durung siap, persiapannya urung ada. Ya wis siap-siap. Dan ini ayam-ayam bae. Akeh yo. Sing angel ini ya, Pak ya. Iya. Itulah Manusia. refleksi dan amalan di hadapan hari kiamat. Surat Al-Qari'ah menghadirkan pesan yang mendalam dan mengguncang tentang realitas hari kiamat. Melalui gambaran yang jelas dan bahasa yang kuat, surat ini mengajak manusia untuk merenungi akhir yang pasti akan tiba dan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Introspeksi diri, evaluasi amal kita setiap hari, dan perbaiki kekurangan dengan taubat yang tulus kepada Allah. Amal berkelanjutan, tingkatkan amal soleh dalam bentuk sholat, doa, sedekah, puasa, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Penyebaran pesan, bagikan pemahaman tentang hari kiamat kepada keluarga dan masyarakat agar semua tergerak untuk berbuat baik dan meninggalkan dosa. Jadi kewajiban kita. Saya nggak bisa beralasan, oh berarti saya sudah melaksanakan ya, sih sudah menyebarkan lewat forum ini. Tidak, masih terus berjalan, berkelanjutan. Itulah Bapak Ibu surat